Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Melati dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah YYN Palangkaraya. Di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi terjemah Quran, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran dengan metode Granada. Metode Granada ini adalah salah satu metode yang ada dalam metodologi terjemah Quran. Metode Granada ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menerjemah Al-Quran maupun menerjemah bahasa Arab dengan berbagai langkah yang disusun sedemikian rupa oleh pengarang dari metode ini, yaitu pengarang dari metode ini adalah Sholihin Bunyamin Ahmad LC. Nah, metode Granada ini adalah salah satu metode yang cukup populer digunakan dalam kegiatan penerjemahan di sebuah lembaga yang mengajarkan program penerjemahan bagi seorang pemula. Metode ini sangat membantu dalam menerjemahkan Al-Quran dan memberi pelajaran untuk mengetahui pola-pola kalimat dalam bahasa Arab, serta mengelompokkan semua perubahan kata. Adapun langkah-langkah dari metode Granada ini yaitu yang pertama adalah menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian dengan pembahasan terfokus pada kata benda, isim, kata kerja yaitu fi'il, kemudian huruf yaitu kata yang tidak bermakna kalau tidak digabungkan dengan yang lain. Kemudian langkah yang kedua yaitu menguasai kata-kata tak berubah, yaitu kata-kata yang tidak berakar seperti huruf bermakna, kata ganti yaitu domir, kata penghubung, isim mausul, dan isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menguasai rumus Granada beserta aplikasinya. Nah, ini juga adalah salah satu langkah terpenting ketika menerjemahkan Al-Quran dengan metode ini. Kita harus menguasai rumus Granada, yaitu ada seperti huruf penyakit, ada yang apabila wa dan ya itu di tengah huruf, yang hurufnya ada tiga huruf, satu kata yang terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya itu wa maupun ya itu berubah menjadi alif. Nah, itu model-model seperti itulah rumusnya. Kemudian langkah yang keempat adalah belajar dengan istiqomah. Nah, latihannya istiqomah dengan dibantu kamus bahasa Arab, Al-Quran terjemahan di Departemen Agama dan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu yang saya dapatkan dari beberapa referensi langkah-langkah dari metode Granada tersebut. Di sini saya akan menggunakan kamus dari Granada itu sendiri, metode Granada yang ditulis oleh pengarangnya yaitu Sholihin Bunyamin. Tapi di sini saya menggunakan kamus tersebut tidak berbentuk fisik atau bukunya langsung karena saya belum memiliki. Jadi saya menggunakan buku PDF yang saya download di browser. Dan saya juga menggunakan kamus yang lain seperti kamus Al-Ma'ani untuk membantu saya dalam menerjemahkan ayat Al-Quran yang akan saya praktekkan nantinya, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Ini saya sudah menuliskan ayatnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik, langsung saja di sini kita terjemahkan dari kata kaifa. Kaifa ini ketika kita cari dalam kamus artinya adalah
bagaimana. Kemudian takfurun. Nah, maka kita akan mencari akar katanya terlebih dahulu. Ta di situ sebagai kata ganti, waw dan nun menunjukkan jamak. Jadi waw dan nun serta ta ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita batasi. Jadi sisa 3 huruf yaitu kafaro. Kafaro kita cari di kamus. Kafaro artinya ingkar, kafir, menutupi. Nah, kita pakai kata ingkar. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian, berarti kalian ingkar. Takfuruna ini kalian ingkar dari kata kafaro tadi. Kemudian billah, bi ini bisa terhadap billah, terhadap Allah. Terhadap Allah. Wa kuntum, wa, dan ini huruf bermakna kuntum dan kalian, amwatan. Amwatan ini jamak dari mauta. Nah, artinya itu kematian. Amwatan. Amwatan ini kita cari di kamus, yaitu orang-orang mati, orang-orang mati. Kemudian fa'ahyakum. Fa ini huruf bermakna bisa maka, bisa lalu. Lalu ahyakum. Ahyakum. Ahya kita cari di kamus, menghidupkan, kum kalian, menghidupkan, kum kalian. Summa. Summa ini kita cari kamus, yaitu kemudian, yang artinya adalah kemudian. Kemudian yumitukum. Ya ini adalah kata ganti, kemudian kum. Kumnya juga ini kita abaikan terlebih dahulu, kum dan ya. Jadi 3 huruf, yaitu mim, ya, dan ta. Mim, ya, dan ta. Dalam rumus metode Granada, jika ada ya di tengah di antara 3 huruf, maka ya tersebut berubah menjadi alif. Maka akar katanya adalah mata. Mata. Kita cari di kamus. Mata artinya yaitu mati. Nah, kita cari yang kata-kata yang berkaitan dengan mata tersebut, yaitu dapat yumi itu. Yumi itu yang artinya dia mematikan. Kum kalian, dia mematikan kalian. Summa kemudian, yuhyikum. Yuhyi ini dari kata ahya, yaitu menghidupkan. Summa kemudian
dia menghidupkan kum kalian. Berarti setelah Allah mematikan, kemudian Allah menghidupkan kembali. Dia menghidupkan kalian kembali. Summa ini kemudian ilaihi ini dari kata ila, yaitu huruf bermakna, kemudian ditambah domir hi. Ila itu kepada, kemudian hi-nya itu adalah nya, maka menjadi kepadanya. Turja'un. Nah, kita cari akar kata dari turja'un. Waw dan nun kita abaikan, tak juga kita abaikan. Jadi sisa 3 huruf, yaitu roja'a. Sisa roja'a. Kita cari di kamus, roja'a itu artinya kembali. Kemudian di situ kan ditambahkan kata ganti, kemudian jamak kata ganti kalian. Jadi turja'un, kalian kembali. Berarti ini kalian kembali. Kalian kembali atau kalian dikembalikan. Nah, jadi kita terjemahkan, kaifa takfuruna, bagaimana kalian ingkar, billah, terhadap Allah, wa kuntum, dan kalian, amwatan, orang-orang mati. Maksudnya ini menunjukkan kepada orang-orang yang tadinya mati. Wa kuntum amwatan, orang-orang yang tadinya mati, fa ahyakum, lalu menghidupkan kalian. Lalu dia menghidupkan kalian. Summa yumitukum, summa itu kemudian, yumitukum akar katanya dari mata, dia mematikan kum kalian. Summa kemudian, yuhyikum dari kata ahya, yuhyikum dia menghidupkan kalian kembali. Summa kemudian, ilaihi kepadanya, turja'una kalian kembali atau kalian dikembalikan. Roja'a dari kata roja'a tadi, kembali. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai metode Granada ini dan bagaimana cara menerjemahkannya dengan menggunakan metode Granada ini. Sebelumnya saya memohon maaf atas kekurangan maupun ada kesalahan dalam menerjemahkan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 28 ini dengan menggunakan metode Granada. Saya sangat-sangat mohon maaf jika ada kekurangan tersebut, karena saya sendiri masih dalam proses belajar, apalagi dalam menguasai komponen-komponen dalam bahasa Arab. Mungkin saya masih sangat jauh untuk memahami dari komponen-komponen tersebut. Di sini saya masih belajar ya. Jadi akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.